Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur, tsumma alladziina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyinal karim Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, puji syukur kepada Allah yang telah melimpahkan kepada kita nikmat-Nya sehingga kita bisa dipertemukan kembali dalam rangka menjalankan perintah Allah melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mempelajari ilmu agama adalah kewajiban setiap muslim. Demikian juga muslimah. Tak lupa kita sampaikan kepada semuanya jazakumullah khairan atas kebaikan yang disampaikan sehingga kita bisa bertemu lagi setelah vakum selama kurang lebih 3 bulan karena ada uzur. Dan sekali lagi kami sampaikan jazakumullah khairan kepada semuanya. Kita masuk kepada bab berikutnya setelah kita membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan perkara-perkara yang makruh dalam sholat. Juga telah kita bahas tentang pembatal-pembatal sholat. Dan juga telah kita bahas tentang yaitu apa saja yang dibolehkan ketika sholat. Kemudian juga termasuk diantaranya adalah perkara-perkara yang wajib dalam sholat. Semuanya sudah tuntas. Maka kita masuk kepada al-babul khamis fi sholati tatawwu', tentang sholat sunnah. Jadi pembahasan kita adalah tentang sholat sunnah. Kita baca dulu dan kita artikan kemudian maksudnya apa dari pembahasan ini. Wal muradu bitatawwu'i kullu ta'atin laisat biwajibah. Maksud daripada tatawwu' sunnah adalah setiap ketaatan atau ibadah yang tidak wajib. Itu adalah sunnah. Jadi sunnah itu ikhwan, maknanya bisa bermakna seperti ini, yaitu ibadah yang tidak wajib. Tapi kadang-kadang sunnah itu maknanya adalah petunjuk Nabi secara menyeluruh. Ya. Seperti yang dikatakan oleh Nabi sendiri, "Alaikum bisunnati." Kalian harus berpegang kepada sunnahku. Apa artinya? Petunjukku, kata Nabi SAW, secara menyeluruh. Dan itulah yang dimaksudkan oleh Allah, "Udkhulu fis-silmi kafah." Masuklah ke dalam agama Islam secara menyeluruh. Nah, yang kita bahas di sini adalah sunnah ibadah yang tidak wajib ketika dilakukan berpahala, ketika tidak dilakukan apa? Tidak berdosa. Ya, ini definisi secara hukum. Sekali lagi bukan berarti kemudian menafikan definisi yang mana sunnah itu kadang-kadang maknanya adalah petunjuk Nabi secara menyeluruh. Karena petunjuk Nabi secara menyeluruh itu kadang-kadang ada yang sunnah, ada yang wajib, bahkan ada yang makruh, yang ditunjukkan oleh Nabi ada. Ya. Bahkan disebutkan oleh sebagian para ulama, kadang-kadang sunnah itu maknanya bisa petunjuk Nabi yang hukumnya wajib. Contoh, khitan. Khitan bagi laki-laki, apa hukumnya? Ada yang mengatakan sunnah di sini? Enggak ada buktinya, antum semua khitan. Kalau perempuan iya sunnah. Tapi yang kita bahas adalah khitannya kaum laki-laki. Hukumnya apa? Wajib. Padahal dalam hadis disebut khamsun minas sunan. Dalam riwayat yang lain minal fitrah. Dalam riwayat yang lain disebutkan juga sunanul fitrah. Sunnah fitrah. Khitan termasuk bagian sunnah fitrah. Apa maksudnya sunnah di sini? Petunjuk Nabi secara menyeluruh. Di antaranya adalah khitan yang hukumnya wajib.
Kita tidak bahas seperti ini. Yang kita bahas adalah definisi, yaitu sunnah, yang artinya adalah ibadah yang hukumnya tidak sampai wajib. Al-mas'alatul ula fadluha wal hikmatu min masyru'iyatiha. Masalah yang pertama adalah keutamaan salat sunnah dan hikmah dari disyariatkannya salat sunnah. Jadi perkara sunnah itu bukan hanya sekedar variasi dalam beragama, bukan. Perkara sunnah itu bukan pelengkap saja, tapi ada hikmahnya yang luar biasa, ada keutamaan, ada manfaat yang luar biasa. Ya. Jadi kita ini tidak boleh terlalu pede. Pokoknya sholat 5 waktu beres, belum tentu. Karena ingat, Rasulullah pernah mengatakan, innal abda la yusallis salata ma kutiba lahu minha illa usyuruha. Ada orang sholat, kata Nabi, ada orang sholat, tapi ternyata sholatnya itu tidak dicatat oleh Allah sholatnya kecuali usyuruha, 1/10-nya. Bahkan ada lagi kata Nabi, tusu'uha, thumunuha, subu'uha, sudusuha, khumusuha, rubu'uha, thulusuha, nisfuha. Bahkan ada yang 1/9-nya, ada yang 1/8-nya, sampai ada yang sangat sedikit. Bahkan suatu ketika ada orang sholat tidak dicatat apa-apa oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu sholat fardu. Nah, disinilah apa yang dikatakan oleh penulis kitab ini sangat bermanfaat. Beliau mengatakan al-awwalu fadluha at-tatawwu'u bis salati min afdhalil qurbat ba'dal jihad fi sabilillah wa talabil ilmi. Beliau mengatakan salat sunnah termasuk salah satu ibadah yang paling utama setelah jihad fi sabilillah dan belajar agama. Artinya di sini perkara sunnah itu banyak. Ada jihad fi sabilillah, ada menuntut ilmu agama. Lalu ada di sini salat sunnah. Kenapa salat sunnah itu masih ada di bawahnya jihad dan ada di bawahnya menuntut ilmu? Ya, tapi bukan berarti remeh. Salat itu manfaatnya qasirah, terbatas diri sendiri kalau salat itu. Tapi kalau jihad fisabilillah, termasuk diantaranya adalah berdakwah, karena berdakwah itu jihad dengan ilmu. Kemudian menuntut ilmu, ya, kita belajar agama itu manfaatnya bukan untuk kita saja, tapi untuk siapa? Untuk orang-orang yang di dekat kita. Kita belajar agama, kemudian kita pahami, kita amalkan, lalu kita ajarkan kepada anak kita, kepada saudara kita, kepada istri, kepada kawan-kawan. Maka benarlah menuntut ilmu, jihad fisabilillah, ini posisinya di atas salat sunnah. Kenapa demikian? Manfaatnya muta'addiyah, menjalar kemana-mana, sehingga pahalanya lebih besar. Makanya para ulama mengatakan amalan yang paling dicintai oleh Allah, yang paling mulia, ya, amalan-amalan itu adalah apa yang membuat orang lain itu dapat manfaat. Rasulullah mengatakan khairun nasi anfa'uhum linas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bisa memberi manfaat kepada orang lain. Ini luar biasa ini. Ini menjadi orang yang paling baik. Dengan apapun kalau dia memberi nikmat atau manfaat kepada orang lain, maka dia menjadi manusia yang paling baik. Manusia yang paling baik. Ya. Kenapa paling baik? Karena manfaatnya dirasakan oleh orang lain. Ada orang itu dengan hartanya dia menjadi sebaik-baik manusia. Karena dia memberikan manfaat kepada orang lain. Memberikan fasilitas untuk ibadah luar biasa. Menjadi manusia terbaik. Ada orang itu tidak punya harta tapi punya ilmu, disampaikan ilmu kepada orang lain, menjadi manusia terbaik. Atau dia belum punya harta, ya, dan dia juga belum punya ilmu, tapi dia gunakan waktunya untuk belajar, maka dia menjadi orang yang paling baik atau orang yang termasuk terbaik. Ada sebuah kisah yang diceritakan oleh Imam Tirmidzi, dan ini terjadi pada 2 orang kakak beradik.
Laki-laki sama laki-laki. Kata dalam hadis itu, Anas menceritakan, dalam riwayat Tirmidzi, Anas menceritakan bahwasanya kana akhwani ala ahdi Nabi SAW. Dahulu ada 2 orang, kakak beradik. 1 kakak, 1 adik. 2 orang ini, kana ahaduhuma ya'tin Nabi. Yang satu selalu datang kepada Nabi belajar agama. Jadi datang kepada Nabi pagi, kemudian selesai pulang. Besoknya begitu, terus begitu. Ini yang satu. Ya, kalau nggak salah ini adiknya. Wal akharu yahtarif. Si satunya lagi, kakaknya, itu bekerja keras untuk cari nafkah untuk dirinya dan membiayai adiknya belajar. Yang namanya manusia kadang-kadang lelah. Maka kemudian dia datang kepada Nabi, orang yang kerja keras ini, fasyakal muhtarif, mengeluhkan kondisi saudaranya yang giat belajar, tidak kerja, sedangkan dia sendiri kerja, lalu kemudian memberikan santunan kepada adiknya. Mengeluh kepada Nabi, bagaimana ini wahai Nabi? Apa kata Rasulullah SAW? Rasulullah tidak menyalahkan yang belajar dan tidak membenarkan yang kerja. Tidak menyalahkan yang kerja, tidak membenarkan yang belajar. Tapi Rasul cukup mengatakan, la'allaka turzaku bihi. Mudah-mudahan engkau dimudahkan rezekimu dengan infakmu kepada saudaramu. Apa artinya? Karena engkau menjadi manusia terbaik, hartamu bermanfaat untuk orang sekitarmu, apalagi saudara. Ini luar biasa. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini agak jauh pembahasan kita, tapi ini sekedar nasihat buat kita. Kita itu bisa menjadi manusia terbaik dengan apa yang kita miliki. Kalau kita punya harta, sempatkan orang lain merasakan harta kita, maka kita menjadi orang terbaik. Tapi bagaimana kalau tidak punya harta, masih bisa menjadi orang terbaik? Apa itu? Belajar agama. Ingat Rasulullah mengatakan, khairun nas khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Manusia terbaik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan kalau bisa mengajarkannya. Coba lihat, tadi yang berinfak menjadi orang terbaik. Sekarang enggak punya uang, belajar Al-Quran dan berniat untuk mengajarkannya, maka dia pun bisa menjadi manusia terbaik. Baik, kalau misalkan dia tidak punya harta, tidak bisa belajar pun bagaimana? Masih bisa menjadi manusia terbaik. Kata Nabi SAW, man dalla ala khairin falahu ajruh. Siapa yang memberikan arahan kebaikan kepada orang lain, maka dia mendapatkan pahala orang tersebut. Jadi kalau kita ingin mendapatkan pahala orang baik, tunjukkan kepada kebaikan. Kalau dia lakukan, kita mendapatkan pahala dia, berapapun banyak orangnya. Jadi masih banyak sekali jalan-jalan kebaikan untuk menjadi orang yang terbaik. Bahkan, andaikan dia tidak punya apa-apa sama sekali, masih ada kesempatan bisa menjadi manusia terbaik. Apa itu? Rasulullah mengatakan, khairukum islaman ahasinukum akhlaqo. Manusia terbaik kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Artinya apa? Andaikan kita tidak punya harta, tidak punya ilmu, tidak punya apa-apa, akhlak mulia. Tunjukkan akhlak mulia. Bergaul dengan orang lain dengan akhlak mulia. Tawadhu, tawakal kepada Allah, sabar dalam ujian. Menyebarkan salam, tidak suka marah-marah, suka tersenyum. Ini akhlak, ya. Bahkan andaikan dia itu ada dalam rumah sekalipun, dia masih bisa menjadi manusia terbaik. Apa kata Rasulullah? Khairukum li ahli. Masih bisa menjadi manusia terbaik. Manusia terbaik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Jadi andaikan dia tidak keluar rumah, yang dihadapi adalah keluarganya, maka dia bisa menjadi manusia terbaik kalau dia berakhlakul karimah, berbuat baik kepada keluarganya. Masih bisa menjadi orang yang terbaik. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita kembali kepada pembahasan kita. Kenapa sholat sunnah itu termasuk
ibadah yang paling afdal disebutkan beliau limudawamatin nabi ala taqarrubi ila rabbih binawafilis shalah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam terus-menerus melakukan amalan-amalan sunnah, salat-salat sunnah, ya, tidak henti-henti. Mungkin kalau kita sempat membaca bagaimana salat malamnya Rasulullah, bagaimana kira-kira? Lama. Kadang satu rakaat itu yang dibaca bukan ayat-ayat surat-surat yang pendek, tapi surat-surat yang paling panjang. Bahkan dalam riwayat Aisyah mengatakan hatta tatawarrama qadamah, sampai kakinya itu kesemutan. Sampai ditanya oleh Aisyah, "Wahai Rasulullah, bukankah engkau ini orang yang telah diampuni dosanya kalau ada atau kalau yang telah lalu?" Rasulullah mengatakan, "Afala akunu 'abdan syakura." Kenapa aku tidak suka menjadi orang yang pandai bersyukur? Ternyata bentuk syukur yang paling tinggi itu adalah mentaati Allah dalam ibadah. Kemudian, wali hadithi Abi Hurairah, salat sunnah itu termasuk amalan yang paling afdal, didasari oleh hadis Abu Hurairah. Beliau mengatakan, qala Rasulullah bersabda, innallaha ta'ala qala man 'adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Barang siapa memusuhi waliku, waliku maksudnya kekasihku, kata Allah, maka aku umumkan dia untuk perang. Jadi orang-orang yang memusuhi kekasihnya Allah, walinya Allah, maka Allah akan memerangi dia. Kalau Allah yang memerangi dia, pasti kalah. Yang menang Allah. Allah punya segalanya. Ya. Tapi sekarang masalahnya siapa wali Allah? Banyak orang salah memahami wali Allah. Ada orang mengatakan atau meyakini kalau orang itu aneh berarti wali Allah. Ya kan? Orang yang kebal berarti wali Allah. Ada yang mengatakan demikian. Orang yang dibakar tidak apa-apa berarti wali Allah. Orang yang bisa berjalan di air berarti wali Allah. Ada yang mengatakan demikian. Orang yang sholatnya di atas pohon berarti wali Allah. Ini semuanya khurafat. Kenapa demikian? Ada yang lebih hebat dari itu, tapi dia wali setan. Siapa kira-kira? Ada yang lebih hebat, lebih sakti lagi. Ya, belum dimiliki oleh orang sekarang kehebatannya, tapi dia wali setan. Siapa? Dajjal. Dajjal itu bukan hanya bisa mendatangkan apapun yang diinginkan oleh manusia. Dia bisa menghidupkan orang mati. Makanya ini ujian berat. Ujian berat terutama bagi kaum wanita. Laki-laki ya ada yang diuji dengan Dajjal dan ada yang ikut Dajjal. Tapi yang lebih parah adalah wanita. Kenapa demikian? Karena wanita itu senang harta. Ya. Kalau laki-laki bagaimana? Laki-laki senang wanita kan gitu. Ujian terberatnya kan gitu. Tapi kalau perempuan harta, benda, ya, barang-barang mewah. Nah itu semua dimiliki oleh Dajjal. Makanya disebutkan dalam hadis yang banyak mengikuti Dajjal adalah Yahudi Asfahan, kaum wanita, kemudian orang-orang munafik dan orang-orang yang ragu dalam agama Islam. Ini akan ikut Dajjal. Dajjal ini bisa menghidupkan orang mati, mematikan orang hidup, bahkan dia bisa menurunkan hujan. Sekarang mana orang yang bisa menurunkan hujan? Pawang hujan itu kadang salah. Ya, ramalannya salah. Pada hakikatnya nggak bisa menurunkan hujan. Ya. Tapi Dajjal bisa. Dia punya harta benda, dia punya api, apinya jadi air, airnya jadi api. Demikian. Sampai dia akhirnya mengaku dia sebagai Tuhan, Rabbul Alamin. Sehingga banyak yang ikut. Tapi kesaktian-kesaktian ini bukan pertanda wali Allah, tapi dia justru walinya setan. Oleh karena itu wali Allah itu terdapat dalam apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Yunus ayat 62. Jadi kalau kita ingin tahu siapakah atau apa kriteria walinya Allah, itu termaktub dalam surat Yunus ayat 62. Allah menegaskan kriterianya. Allah mengatakan ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah walinya Allah itu adalah
mereka-mereka yang tidak pernah takut, yakni kecuali kepada Allah. Satu. Walahum yahzanun, dan mereka tidak larut dalam kesedihan. Artinya apa? Ada orang-orang yang ketika diuji dengan sesuatu yang menyulitkan, sedih berlarut-larut, akhirnya putus asa. Wali Allah tidak demikian. Jadi tidak takut kecuali kepada Allah, kemudian sedih tidak berlebihan, segera bangkit. Kemudian yang ketiga, alladzina amanu, yaitu orang yang beriman. Iman kepada apa saja yang wajib diimani. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yang paling penting ini. Mereka adalah orang-orang yang betul-betul bertakwa. Itu wali Allah. Jadi tidak ada kriteria harus bisa terbang, nggak ada. Nggak mempan dibacok, nggak ada. Itu bisa wali setan. Ya, apalagi orang gila, nggak ada. Orang gila ya gila. Orang gila itu diobati, diruqyah dan semisalnya, bukan dianggap sebagai wali. Ada orang berjalan pakai celana pendek, laki-laki sambil merokok, dianggap sebagai wali. Ini kaidahnya mana? Tidak ada. Jadi 4 kriteria yang disebutkan oleh Allah sangat tepat. Terutama orang-orang yang bertakwa. Mereka adalah orang-orang yang bertakwa, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, maka itulah wali Allah. Oleh karena itu kita semua bisa jadi wali Allah. Ya. Semakin kita bertakwa kepada Allah, maka semakin menjadi kekasihnya Allah. Meskipun tidak bisa terbang. Ya. Apakah Rasulullah bisa terbang? Apakah sahabat Nabi bisa berjalan di air? Kan enggak. Memang karomah itu ada, tapi tidak bisa kemudian semua diklaim karomah padahal itu adalah sihir, perdukunan dan lain sebagainya. Karena ada ilmu sihir seperti yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Jadi bukan itu maksudnya. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, lanjutnya, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaihi. Apa-apa yang dilakukan oleh seorang hamba kepada aku, ya, tidak ada yang lebih aku cintai kecuali apa yang aku fardukan. Ini menunjukkan bahwasanya ibadah itu ada wajib, ada sunnah. Wajib jelas lebih dicintai oleh Allah. Makanya para ulama mengatakan, sebelum kita bicara yang sunnah, kita harus beres dulu perkara yang wajib. Karena yang wajib ini harus, kalau tidak maka dosa kita. Nah, baru setelah wajib, karena itu harus kita lakukan, Rasulullah mengatakan, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Apabila hambaku itu, yaitu setelah melaksanakan yang wajib-wajib, jadi jangan membahas salat sunnah kalau salat fardu kita nggak beres. Ya. Ada orang ngejar yang sunnah tapi wajibnya berantakan. Salat subuhnya kadang-kadang lewat. Tapi salat malamnya kenceng. Ini keliru. Karena salat fardu itu harus, tidak bisa tidak. Salat sunnahnya silakan dikejar. Tapi setelah bereskan semua yang wajib. Kata Rasulullah SAW, hambaku kalau senantiasa mendekatkan diri kepada aku dengan perkara-perkara yang sunnah, sehingga aku akan mencintainya. Ini kata Allah. Hadis qudsi. Maka inilah yang dimaksudkan oleh para ulama, bahwa di antara manfaat ibadah sunnah, termasuk salat sunnah, adalah Allah akan mencintainya. Ya, Allah akan mencintainya. Jadi cinta kita, klaim cinta kita kepada Allah itu tidak bertepuk sebelah tangan, disambut oleh Allah. Karena yang paling penting itu bagaimana Allah cinta atau enggak gitu loh. Kalau kita mengaku cinta kepada Allah, semua bisa. Orang kafir sekalipun bisa. Ya. Sekarang kan banyak itu. Orang-orang membuat grup, dinamai grup pecinta Rasulullah, pecinta Allah, generasi pembela Allah. Semua bisa mengatakan demikian. Orang musyrik sekalipun bisa. Orang munafik sekalipun bisa mengatakan kami generasi cinta Allah, cinta Rasul. Tapi kata para ulama, laisa sya'nu an tuhib wa innama sya'nu an tuhab. Tidak penting mengaku-ngaku cinta kepada Allah. Yang penting itu adalah
apakah Allah cinta kepada kita atau tidak. Karena klaim itu bisa dilakukan siapa? Termasuk tulisan-tulisan. Kadang-kadang orang itu senang dengan tulisan sehingga bajunya pun ditulisi. Generasi pecinta Allah, pecinta Rasulullah, pembela Allah, pembela Rasulullah. Tidak penting. Yang penting adalah pembuktian. Bagaimana supaya dicintai oleh Allah? Lakukan perkara-perkara sunnah setelah melakukan perkara wajib. Ada lagi, dahulu pada zaman Rasulullah, itu muncul orang-orang yang mengklaim cinta Allah, cinta Allah, cinta Allah. Tapi Rasulullah melihat mereka-mereka ini tidak melaksanakan perintah Allah. Terutama mereka-mereka orang-orang munafik. Maka turunlah ayat yang disebut dengan istilah ayatul mihnah. Ayat mihnah itu artinya ujian atau pembuktian. Apa itu? Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Maka Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka yang mengklaim cinta Allah, ya, cinta Rasulullah, kalau kalian mengaku cinta kepada Allah, maka kalian harus mengikuti petunjukku. Katakan begitu wahai Rasulullah. Kalau kalian mengikuti petunjukku, maka niscaya Allah akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni dosa kalian. Makanya para ulama mengatakan, selain melaksanakan ibadah sunnah, itu sebab Allah akan mencintai kita. Maka ayat Al-Mihna tadi, surat Ali Imran ayat 31 bisa dicatat, menunjukkan bahwa mengikuti petunjuk Rasulullah secara keseluruhan ini sebab dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini menjadikan dasar bagi kita semua bahwa manfaat daripada ibadah sunnah dan petunjuk Rasulullah secara keseluruhan akan mendatangkan cintanya Allah kepada kita. Sebaliknya, kalau kita tidak mengikuti petunjuk Rasulullah, tidak mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah, bisa jadi Allah membenci kita. Yang kedua, al-hikmatu min masyru'iyatiha wa qad syuri'a syara'a subhanahu at-tatawwu'a rahmatan bi'ibadihi faja'ala likulli fardin tatawwu'an min jinsihi liyazdadal mu'mina imanan wa rif'atan fid darajati bi fi'li hadha at-tatawwu'i litakmula al-fara'id wa tajbura yaumal qiyamati bi hadha at-tatawwu' fa innal fara'ida ya'tarihan naqsu kama fi hadithi Abu Hurairah radhiyallahu anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yuhasabu bihil abdul muslimu yaumal qiyamati shalah fa in atammaha wa illa qila unduru hal lahu min tatawwu' fa in kana lahu tatawwu' ukmilatil fariḍah min tatawwu'ihi thumma yaf'alu bi sa'iril a'mal al mafruḍah mithlu dzalik. Agak panjang artinya, hikmah disyariatkan perkara sunnah adalah sebagai anugerah rahmat bagi hamba-hambanya. Allah menjadikan perkara sunnah mengiringi perkara wajib. Setiap wajib ada sunnah-sunnahnya. Coba kalau kita lihat, sholat wajib ada sholat sunnah, puasa wajib ada puasa sunnah, mengeluarkan harta wajib apa itu? Zakat, ada sunnahnya. Sedekah, ada umrah dan haji wajib, selebihnya sunnah, ya, dan lain sebagainya. Seorang kepala keluarga memberi nafkah kepada keluarganya wajib, maka dianjurkan memberi keluasan, ini sunnah. Tidak harus yang wajib-wajib saja. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan perkara sunnah setelah wajib itu justru rahmat, anugerah, karunia, rahmat bagi hamba-hambanya. Untuk apa? Agar orang yang beriman bertambah imannya, ya, bertambah tinggi derajatnya dengan perkara-perkara sunnah ini, dan yang berikutnya agar ibadah-ibadah wajibnya itu lebih sempurna, ya, ibadah wajib bisa lebih sempurna, dan juga menambal kekurangan-kekurangan yang wajib di hari kiamat kelak, karena perkara yang wajib yang dilakukan oleh manusia itu tidak lepas dari berbagai macam kekurangan.
Apa saja. Kadang-kadang kita bayar zakat, ada saja kekurangannya, pahalanya. Kita ngasihkan orang, misalnya kita memberi nafkah kepada orang lain, tapi disertai dengan lisan yang menyakiti kadang-kadang. Menyebut-nyebut pemberian. Ya. Ada orang dikasih baju, diterima, kemudian ketika ketemu di jalan, loh ini kan dulu baju saya, yang kamu kasih, kamu ingat gak? Ini nyakiti namanya. Dan ini membatalkan pahala. Ya. Nah, itu menunjukkan bahwasanya perbuatan ibadah kita itu bisa gugur, berkurang pahalanya. Itu dilengkapi dengan ibadah-ibadah sunnah. Kadang kita puasa Ramadan. Tapi dalam puasa kita sempat berucap kalimat yang kotor. Itu mengurangi pahala puasa Ramadan. Nah, itu bisa disempurnakan, ditutup, ditambal dengan apa? Puasa Senin Kemis, puasa Ayyamul Bid, 3 hari setiap bulan, tanggal 13, 14, 15 setiap bulan Hijriah. Atau puasa Daud, 1 hari puasa, 1 hari libur, terus demikian. Ini menambal cacatnya ibadah-ibadah wajib kita. Oleh karena itu, Rasulullah mengatakan, pertama kali yang dihisab, ya, perhatikan ini, pertama kali yang dihitung, yang dihisab oleh Allah dari hambanya pada hari kiamat adalah salat. Ini kuncinya orang baik ini. Jadi antum kalau ingin melihat orang itu baik atau tidak, lihat salatnya. Kalau salatnya nggak beres, rata-rata yang lainnya nggak beres. Tapi kalau salatnya beres, tapi ingat salat di sini salat yang sekiranya tidak diketahui orang. Kalau sholat yang dilihat orang, belum tentu. Kadang dibuat-buat. Kadang dikhusyuk-khusyukkan. Tapi di sini sholatnya ketika dia sendirian atau bersama orang sama baiknya. Maka itu pertanda baik. Kata Rasulullah SAW, pertama kali dihisab oleh Allah pada hari kiamat dari hambanya adalah sholatnya. Wa illa fa in atammaha. Kalau dia menyempurnakan salat fardunya, maka itulah yang paling menggembirakan. Itu yang diinginkan oleh seorang hamba. Salatnya bagus, 5 waktu, tepat waktu semua. Makanya Rasulullah pernah ditanya tentang afdhalul amal, amalan yang paling bagus itu apa? Rasulullah mengatakan as-salatu li awwali waqtiha. Salat di awal waktunya. Ini berlaku laki perempuan. Ya. Berlaku laki perempuan. Kadang-kadang ibu-ibu enggak gubris. Laki-laki saja yang disuruh sholat tepat waktu ke masjid. Padahal ibu-ibu juga ketika datang waktu sholat adzan, segera tinggalkan aktivitas di rumah, ambil air wudhu, sholat. Setelah sholat, kerjakan lagi kerjaan rumah. Kan enak. Sudah sholat, tenang gitu loh. Dan sesuai dengan apa yang digariskan oleh Rasulullah SAW. Amalan terbaik. Kalau dia tidak menyempurnakan sholat fardunya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh para malaikat, ungduru hal lahu min tatawwu'. Coba dilihat, kata Allah kepada malaikat, hambaku ini apakah dia punya simpanan pahala salat sunnah? Makanya kalau kita nggak punya salat sunnah, nggak rajin salat sunnah, kesian kita nanti. Ternyata ketika kita dihadapkan kepada Allah, salat fardu kita banyak sekali kekurangan. Ada yang niatnya kurang lurus, ada yang terlambat terus, kadang-kadang ketiduran, kadang-kadang lupa dalam salat, kadang-kadang ada keraguan dalam salat, kadang-kadang ketika wudhu nggak kena semua kulit yang harus dikenakan air, ya. Kadang-kadang salat tapi pikirannya di rumah, kan gitu. Pernah nggak seperti itu? Pernah. Sering, ya kan? Kadang-kadang kita ini sholat di masjid, tapi pikirannya di rumah, pikirannya di toko, pikirannya di jalan. Ada seperti itu. Ini mengurangi pahala fardu, sholat fardu. Nah, itu kata Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada para malaikatnya, coba lihat ada nggak dia simpanan pahala sholat sunnah. Fa in kana lahu tatawwu' ukmilatil fardhu min tatawwu'ihi. Kalau dia punya simpanan pahala sholat sunnah, maka ditambalkan pahala sholat sunnah ini kepada kekurangan sholat wajibnya.
Tsumma yuf'alu bisairil a'malil mafruḍah mithlu dzalik. Kemudian demikianlah semua amalan-amalan wajib. Kalau ada kekurangan, dicarikan amalan sunnah, ditambalkan supaya sempurna, tidak cacat. Ya. Siapa yang menjamin salat kita sempurna? Enggak ada. Dan sulit menyempurnakan. Tadi kita sebutkan, ada orang salat dicatat cuma 1/10-nya. Di antaranya kurang khusyuk. Ya. Apalagi zaman sekarang. Kita salat pikiran kita HP. Kita salat pikiran kita kerjaan. Ini mengurangi salat fardu kita, pahalanya. Maka harus ditambal dengan salat-salat sunnah. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Beliau mengatakan lagi, al-mas'alatu tsaniyah fi aqsamiha salatu tatawwu' naw'ain. Masalah yang kedua, macam-macam salat sunnah ada dua macam. An-naw'ul awwal salawatun muaqqatah bi awqatin muayyanah wa tusamma bin nawafilil muqayyadah wa hadhihi minha ma huwa tabi'un lil fara'id kasunanir rawatib wa minha ma laisa bitabi' kasalatil witri wadduha wal kusuf. Beliau mengatakan macam-macam salat sunnah yang pertama adalah salat sunnah yang ditentukan waktunya. Salat sunnah ada batasan waktunya. Ini dinamai dengan salat sunnah yang diikat dengan waktu tertentu. Ada yang mengikuti atau mengiringi salat fardu, ada pula sunnah rawatib, dan ada pula tidak mengiringi salat yang lain, berdiri sendiri, seperti salat witir, salat duha, dan salat kusuf. Apa salat kusuf itu? Salat gerhana. Jadi ada salat gerhana, ada salat duha, ada salat witir, ya. Kemudian ada sunan rawatib, lalu juga ada salat-salat yang mengiringi salat fardu seperti 2 rakaat qobliyah subuh. Ini sebagian para ulama mengatakan yaitu mengiringi salat fardu, tapi ada juga yang mengatakan itu termasuk rawatib. An-naw'u tsani, jenis yang kedua, salawatun ghairu muaqqatah bi awqatin muayyanah wa tusamma bin nawafilil mutlaqah. Jenis yang kedua salat sunnah itu adalah salat sunnah yang tidak diikat dengan waktu-waktu tertentu, dinamai salat sunnah mutlaqah. Wan nau'ul awwal anwa'un muta'addidah ba'dhuha akadu min ba'd. Yang pertama tadi macam-macam jenisnya, sebagian lebih kuat dari sebagian yang lain. Wa akadu anwa'ihil kusuf, yang paling kuat disyariatkannya adalah kusuf, gerhana. Tsummal witir, kemudian salat witir. Tsumma salatul istisqa, kemudian salat istisqa. Tsumma salatut tarawih, kemudian salat tarawih. Wa amman nau'us tsani, adapun jenis yang kedua, fayushra'u fil laili kullih, maka disyariatkan dalam semua malam, wa fin nahar, setiap hari, ma'ada auqatin nahi, selain waktu-waktu yang terlarang. Wa salatul laili afdalu min salatin nahar, salat malam lebih baik daripada salat siang atau hari. Ikhwan fillah azakumullah. Ini menunjukkan kepada kita salat sunnah itu banyak. Salat sunnah itu banyak. Ada di antara yang paling penting dari salat sunnah, itu di antaranya adalah yang pertama salat witir. Ya. Rasul menyebutkan salat yang paling afdal setelah salat fardu adalah witir. Nanti akan dijelaskan secara lengkap. Minimal salat witir itu berapa? 1 rakaat. Kalau bisa jangan ditinggalkan. Kalau seandainya kemungkinan besar kita tidak bisa bangun di akhir malam, paling tidak sebelum tidur sempatkan meskipun hanya 1 rakaat. Ya. Zaman dulu orang yang tidak melakukan salat witir itu persaksiannya enggak dianggap. Gak diterima. Dianggap apa? Dianggap orang yang tidak terpercaya. Dulu itu. Ya, jadi kalau nyari saksi untuk satu permasalahan apapun, dicari yang rajin salat witir. Tentu saja bersama salat malamnya, tahajud. Kemudian di antara salat yang paling penting adalah rakaata al-fajr. 2 rakaat qobliyah subuh. Ini yang paling penting. Nanti akan dibahas lagi. Kemudian kita lanjutkan ma tusannu al-jamaah.
Kita lanjut ke rawatib saja. Al-mas'alatur rabi'ah fi adadir rawatib. Salat sunnah rawatib. Salat sunnah rawatib. Ya. Salat sunnah rawatib ini disebutkan oleh para ulama, kita simpulkan saja, itu ada 10 rakaat. Kemudian sebagian para ulama menyebutkan bukan 10 tetapi 12. Perlu diketahui ikhwan fillah azakumullah, Rasulullah mengatakan dalam hadis, "Ma min 'abdin muslimin yusalli lillahi ta'ala fi kulli yaumin thintai asrata rakaah illa banallahu lahu baitan fil jannah." Kalau ada seorang muslim salat setiap harinya 12 rakaat, ini sunan rawatib, maka pasti Allah akan membangunkan baginya istana atau rumah di surga. Jadi kita ini rata-rata membangun rumah di dunia. Kita pingin bahkan bercita-cita punya rumah di dunia. Bahkan kalau bisa rumah pribadi, bukan ngontrak. Tapi kadang-kadang kita ini berlebihan. Kita curahkan semua tenaga kita hanya demi untuk bisa membangun rumah sebagus mungkin. Ya. Lalu ternyata apa? Ternyata belum juga selesai bangunan rumah kita sudah tinggalkan. Ada seperti itu. Lalu kita lupa dengan rumah kita yang abadi. Di mana? Bukan di kuburan. Keliru orang mengatakan rumah abadi itu kuburan. Belum. Kuburan itu rumah sementara juga. Karena kuburan itu adalah alam kedua. Alam terakhir itu alam akhirat. Ya. Makanya ada istilah yang kadang-kadang keliru. Alhamdulillah, ada orang mengatakan, alhamdulillah kita sudah mengantarkan jenazah ke peristirahatan terakhir. Belum terakhir. Sementara. Kalau terakhir berarti nggak ada akhirat. Padahal Rasulullah dalam hadis yang saya disebutkan, fa innal qabra awwalu manazilil akhirah. Kuburan itu adalah tingkatan pertama dari alam akhirat. Jadi kita ini selain berusaha membangun rumah di dunia, usahakan ada waktu juga untuk berusaha membangun rumah atau istana di akhirat. Caranya gampang. Tidak perlu mencari tanah. Tidak perlu mencari bahan bangunan. Tidak perlu mencari pasir. Tidak perlu mencari tukang yang handal. Apalagi arsitek. Tidak perlu. Rumah di akhirat itu hanya dengan amal. Di antara amalannya adalah menjaga 12 rakaat setiap hari. Sunnah. Pertama, qobliyah subuh 2 rakaat. Jangan sampai ditinggal. Rasulullah mengatakan rakaatul fajri khairun minad dunya wa fiha. 2 rakaat qobliyah subuh itu pahalanya lebih baik daripada dunia seisinya. Jadi kalau antum kehilangan sepeda motor, ya, sedih nggak kira-kira? Sedih pasti. Dibandingkan dengan terlewatkan 2 rakaat qobliyah subuh, itu mestinya lebih sedih ketika terlewatkan 2 rakaat sebelum subuh, sebelum sholat subuh. Kenapa demikian? Karena ini pahalanya lebih baik daripada semua dunia. Sepeda motor gak ada apa-apanya. Semua dunia. Jadi pertama 2 rakaat qobliyah subuh. Yang kedua 4 rakaat qobliyah zuhur. Ini kalau dihitung 12. Sekali lagi 2 rakaat qobliyah subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Ini kalau bisa jangan ditinggalkan. Ya. Karena apa? Kalau kita rutin menjaga 12 rakaat ini, kita ini sedang membangun rumah atau istana di surga. Jadi nggak butuh semen, cuman amalan. Ada riwayat yang lain yang menyebutkan cukup 10 rakaat. Yang 10 rakaat ini dikurangi qobliyah zuhurnya. Yaitu apa? Qobliyah zuhurnya 2 rakaat saja. Jadi qobliyah subuh 2, qobliyah zuhur 2, ba'diyah zuhur 2, ba'da maghrib 2, ba'da al-isya 2, 10.
Jadi kalau mampu 12, kalau tidak 10 paling tidak. Ya. Jadi ini luar biasa. Selain itu adalah menambal kekurangan salat fardu kita, ternyata ini mengakibatkan janji Allah, yaitu akan dibangunkan rumah di surga. Baik, sekarang apakah ada amalan yang lain yang bisa dijadikan sebagai pengganti agar kita mempunyai istana di surga? Kadang-kadang orang itu rumahnya di dunia mewah, tapi di akhirat sengsara, nggak punya rumah karena nggak punya amal. Ada lagi disebutkan oleh para ulama, man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa orang yang membangun masjid di dunia, maka Allah akan membangunkan istana di surga. Beruntunglah bagi orang yang pernah menginfakkan hartanya untuk pembangunan masjid, apalagi satu masjid penuh. Kalau nggak mampu, sebagiannya. Kalau nggak mampu, ya menanggung apanya begitu, keramiknya misalnya, menanggung atapnya, menanggung semennya, termasuk membangun masjid. Bahkan sebagian para ulama mengatakan, ada hadis, barang siapa membangun masjid meskipun sekecil sarangnya burung, atau rumahnya kucing, kalau nggak salah begitu maknanya, maka dia akan dibangunkan istana di surga. Bagaimana mungkin membangun masjid sekecil itu? Sebagian para ulama mengatakan maksudnya adalah kalau tidak mampu membangun satu masjid, sebagiannya, sudutnya saja, yang sekiranya itu hanya sebesar rumahnya hewan-hewan peliharaan, itu maksudnya. Sebagian mengatakan demikian, itu termasuk membangun masjid. Maka dia dibangunkan istana oleh Allah di surga kelak. Jadi ikhwan fillah azakumullah, orang-orang yang rumahnya mewah di dunia belum tentu mewah di akhirat kelak. Orang-orang yang rumahnya kere di dunia belum tentu kere di akhirat. Yang menentukan semua itu adalah amalnya setelah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antaranya juga ya, membaca surat Al-Ikhlas. Sering-sering membaca surat Al-Ikhlas. Dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, barang siapa membaca Qul huwallahu ahad sampai selesai 10 kali, minimal 10 kali, maka Allah akan membangunkan istana baginya di surga. Nah, sempat gak kita? Sempat, sebentar. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Berapa ayat itu? Ya? Enggak sampai banyak-banyak, enggak sampai nyita waktu. 10 kali saja. Dengan ikhlas karena Allah, maka Allah akan membangunkan kita surga, di surga kita, yaitu istana. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian pula di antara cara untuk membangun istana di surga adalah rajin mengerjakan sholat duha. Kalau bisa 4 rakaat, kalau bisa. Dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, man sholat duha arba'an wa qabla al-ula arba'an banallahu lahu biha baitun fil jannah. Siapa yang salat duha 4 rakaat sebelum datangnya qabliyah zuhur, 4 rakaat juga, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan membangunkan baginya rumah di surga kelak. Luar biasa seperti ini. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada lagi cara kita, jalan pintas kita untuk mendapatkan rumah. Kalau kita di dunia dapat rumah itu sulit, ya, apartemen mahal, bahkan perumahan yang subsidi pun juga kadang-kadang masih sulit. Dapat murah tapi jelek, kadang-kadang begitu. Maka ada cara yang mudah untuk mendapatkan rumah istana di surga. Hanya dengan apa? Di antaranya adalah menghindari perdebatan, meskipun di pihak yang benar. Tidak usah debat, tidak perlu debat. Rasulullah SAW mengatakan, ana za'imun bibaitin fi rabdil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqa. Kata Nabi SAW, aku menjamin di surga kelak
akan dibangunkan rumah di pinggir surga bagi siapa saja yang mau menghindari perdebatan meskipun dia di pihak yang benar. Kalau sekarang kan medsos isinya kan debat. Nah, itu ciri-ciri orang-orang yang tidak akan dapat rumah surga. Kalau kita ingin rumah di surga, hindari perdebatan meskipun itu benar. Ngapain sih debat? Ya. Kalau yang didebat itu adalah berusaha untuk membela diri, bukan membela kebenaran, tidak akan mau kalah dia. Tinggalkan saja. Orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar, maka dia akan dibangunkan rumah di pinggir surga. Lalu Rasulullah melanjutkan lagi, orang yang selalu jujur, ucapannya sesuai dengan apa yang dilihat, sesuai dengan hatinya, benar, jujur, maka dia akan dibangunkan istana di surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa bi baitin fi wastil jannati liman tarakal kadzib wa in kana mazihan. Aku, kata Nabi, menjamin akan dibangunkan rumah di surga, yaitu di tengah-tengahnya surga. Ini lebih bagus lagi, di tengahnya surga. Bagi siapa saja yang selalu meninggalkan kedustaan, meskipun hanya main-main. Nah, sekarang banyak orang main-main, gurau, ngelucu, tapi isinya bohong. Oh, kemarin saya ketemu bapak-bapak, kemudian saya begini, akhirnya ketawa orang, padahal bohong. Ini ciri-ciri orang-orang yang tidak akan mendapatkan rumah di tengah surga. Tapi orang-orang yang dibangunkan rumah di tengah surga adalah mereka-mereka yang menahan diri tidak sampai berdusta dalam ucapannya, tapi jujur. Lalu kata Rasulullah SAW tambah lagi, orang-orang yang berusaha yaitu menampakkan akhlak mulia, tutur katanya sopan, ya, tidak suka mukul, tidak suka mengumpat, suami baik kepada istrinya, istri juga sopan kepada suaminya, tidak suka teriak-teriak, tidak suka marah-marah, tidak suka membentak orang lain, atasan kepada bawahannya juga tidak membentak, bawahan juga sopan. Ini akhlakul karimah. Mendoakan kebaikan saudaranya. Maka kata Rasulullah, wa bi baitin fi a'lal jannati liman hassana khuluquhu. Kata Nabi, aku juga menjamin akan dibangunkan istana di surga bagi siapa saja yang memperbagusi akhlaknya. Jadi ada orang itu punya akhlak baik tapi agamanya tidak baik. Ada orang itu punya agama baik, sholatnya rajin, puasanya bagus, ya, sedekahnya bagus, tapi akhlaknya nggak baik. Kalau ngasih orang sambil mencaci maki, menyebut-nyebut pemberiannya, ini akhlak nggak baik. Meskipun agamanya baik, sholatnya rajin. Ada orang itu akhlaknya baik, sopan, ya, sopan kepada orang, lemah lembut, tapi agamanya nggak baik, nggak pernah sholat. Puasanya juga demikian, berantakan. Ini agamanya nggak baik. Nah, makanya dalam sebuah hadis ini tips untuk mencari pasangan buat anak-anak kita. Rasulullah mengatakan, "Idza ja'akum man tardawnahu dinahu wa khuluquhu fazawiju." Kalau datang seorang yang akhlaknya baik dan agamanya baik, dia meminang anakmu, kasih, nikahkan. Akhlaknya baik, tutur sopannya baik, sopan santun, dermawan dan lain sebagainya. Kemudian agamanya baik, sholatnya bagus, puasanya bagus, kemudian dalam hal-hal menjalankan syariat, berbakti kepada orang tuanya bagus, maka ini adalah kriteria yang utama yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terakhir disebutkan di situ yaitu wa akadu hadhi rawatib, diantara yang paling kuat yaitu disyariatkannya dari sekian banyak rawatib tadi, yang 14 tadi adalah rakaata al-fajr, 2 rakaat qabliyah subuh, wa huma sunnatul fajril qabliyah, itulah salat sunnah qabliyah subuh. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda,
raka'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qabliyah subuh itu pahalanya lebih baik dari dunia dan seisinya. Wa liqauli Aisyah radhiyallahu anha an hataini raka'ataini wa lam yakun yada'ahuma abadan. Kata Aisyah, Rasulullah tidak pernah meninggalkan 2 rakaat qabliyah subuh selama-lamanya. Jadi hampir-hampir seperti wajib. Makanya para ulama mengatakan dari 12 rakaat ini, ya masih ingat ya, 12 rakaat itu apa? 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Atau qabliyah zuhurnya 2, jadi 10. Nah, para ulama mengatakan dari 12 rakaat ini atau dari 10 rakaat ini, ya, yang paling afdol adalah qabliyah subuh. Karena Rasulullah menyebutkan pahalanya lebih baik dari dunia dan seisinya. Oleh karena itu, Rasulullah tidak pernah meninggalkan 2 rakaat qabliyah subuh baik ketika musafir ataupun mukim. Ya. Tidak pernah ditinggal. Beda dengan rawatib yang lain, qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, ba'dal maghrib, ba'dal isya, itu dikerjakan rutin ketika mukim. Tapi ketika safar tinggalkan oleh Rasulullah. Makanya ini juga wawasan yang mungkin harus kita sampaikan karena banyak yang belum paham, ya. Ketika musafir, antum musafir, itu malah sunnahnya rawatib yang selain qabliyah subuh, itu sunnahnya malah ditinggalkan. Paham? Rawatib selain qabliyah subuh itu malah sunnahnya ditinggalkan kalau sedang safar atau musafir. Demikianlah Rasulullah SAW, kalau dia sedang musafir maka biasanya dia meninggalkan yaitu rawatib, kecuali apa tadi? 2 rakaat qabliyah subuh beliau lakukan baik ketika musafir maupun ketika mukim. Ya. Jadi bukan berarti kalau antum lihat ada orang musafir loh kok nggak pernah kelihatan sholat qabliyah zuhur ya. Ada orang musafir kok nggak pernah kelihatan melakukan rawatib ba'diyah zuhur ya. Karena dia ternyata melaksanakan sunnah Rasulullah ketika musafir, maka Rasulullah justru meninggalkan rawatib. Tapi ada catatan, bukan berarti nggak boleh sholat orang musafir. Karena di sana nanti akan ada sholat sunat mutlaqah. Ada anjuran untuk memperbanyak sholat. Kapan saja. Termasuk diantaranya musafir ingin banyak-banyak sholat, ya boleh-boleh saja. Musafir misalnya sebelum zuhur dia ingin sholat banyak-banyak, ya silahkan, tidak ada masalah. Karena dia masuknya bukan rawatib bagi musafir, tapi masuknya adalah sunnah mutlaqah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang disampaikan, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan juga apa yang telah kita pahami dari ilmu-ilmu agama ini, terutama tentang sholat fardu dan sholat sunnah. Karena sholat ini adalah satu-satunya perkara ibadah yang paling pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuatu yang didahulukan oleh Allah, maka itu adalah penting. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, kalau sholatnya baik, maka demikianlah semua amalannya. Tapi kalau sholatnya nggak baik, yang lain-lain biasanya ngikut nggak baik. Karena ini amanah antara hamba dengan Allah. Kalau dia tidak bisa menunaikan amanah antara dia dengan Allah, nggak bisa, maka bagaimana mungkin dia amanah tentang antara dia dengan makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin, wa jazakumullahu khairan. Dan kami serahkan waktunya kepada Ustaz pembawa acara, silakan.